새끼가 죽을라고 이 개새끼가 진짜 죽을라고 이씨. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi dengan Cinema Request di sini. Kali ini ada film berjudul The Outlaw yang dirilis tahun 2017, yang boleh dibilang agak mundur reviewnya, sebab film keduanya berjudul The Roundup yang dirilis tahun 2022 sudah ada di channel saya. Tetapi nggak ada salahnya kan, saya ulas kembali lagi karena jujur aja dulu waktu keluar filmnya saya lupa nonton dan terbengkalai di laptop saya. Tetapi sudahlah, kita lupakan masa lolai dan menghadapi masa depan. Film ini didasari dari kisah nyata operasi pembersihan gangster Yan Biang pada tahun 2004 di Korea Selatan yang dilakukan oleh kepolisian Seoul. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur cerita film The Outlaw. Di awal film kita sudah disuguhkan dengan prolog atau informasi yang menyatakan bahwa sejak tahun 90-an, orang Cina Korea yang disebut Yan Bian banyak menetap di distrik Garibong, Seoul, Korsel. Mereka membentuk kampung Cina atau yang biasa disebut Chinatown, dan masing-masing membentuk geng-geng. Nah, ini adalah detektif Ma Seok-do yang sedang menyelidiki kasus penusukan salah satu anggota geng Venom. Sementara itu di markas geng Venom, yang ini namanya Do Seung-woo, tangan kanan dari bos geng Venom. Yang ini nih bosnya, namanya An Sung-tae. Mereka berencana untuk balas dendam kepada geng yang menusuk salah satu anggotanya. Ketika baru aja keluar dari markasnya, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Ma Seok-do. Karena salah satu anak buahnya nggak mau turunin senjata, Ma Seok-do menampar ampe pingsan. Ya, kesian banget dah. Ma Seok-do termasuk polisi yang dihormati oleh para gangster, setidaknya bos gangster yang udah kenal sama dia. Kalau anak buahnya mungkin aja ada yang baru dilantik, jadinya nggak tahu segeleger apa tampolannya si Ma Seok ini. Ma Seok biasanya membiarkan kegiatan gangster ini yang biasanya jalanin bisnis perjudian, prostitusi, minuman keras, karaoke, klub malam, pijat plus-plus, servis gigi, pasang plafon, ngepel jalan, dan lain-lain selama tidak ada kerusuhan, dibiarin aja sama dia. Tetapi kali ini terjadi penusukan. Nah, ini nggak bener nih. Balik lagi, Ma Seok-do mendapat info kalau pelaku penusukan itu adalah geng Isu. Di waktu yang bersamaan di sisi lain kota, 3 orang turun dari mobil di sebuah tempat seperti pembuangan sampah dan menurunkan penumpang di bagasi belakang. Ini Jiang Chen, Wi Seong-rak, dan Yang Tae. Dan ini Gil-soo, anggota geng Venom. Gil-soo minjem uang ke geng Jiang Chen sebesar $30.000. Sekarang ditagih dan harus bayar bunga sampai $200.000. Karena nggak bisa bayar, mereka menyiksa Gil-soo dan muncul deh judulnya. Ma Seok-do pergi mengunjungi Jang Isu, pemimpin geng Isu. Rupanya Ma Seok udah lama mengenal Jang Isu. Terlihat dari cara mereka salaman. Nih khas banget nih. Bukan pakai tangan ya, tapi pakai, nah lihat sendiri aja deh. Ma Seok ingin menengahi perselisihan antara dua geng. Di sini terlihat dua geng ini segan dengan Ma Seok. Jang Isu yang masih menyalahkan geng Venom dibuat nggak berkutik ketika diancam tempat perjudiannya bakal digeledah oleh polisi. Akhirnya mereka akur meskipun terpaksa. Setelah yang lain pulang, An Sun-tae dapat telepon dari Gil-soo dan dia segera datang ke tempat pembuangan sampah. Sebagai seorang bos gangster, An Sung-tae tanpa takut mendekati ketiga orang yang menagih hutang tersebut. Tapi tanpa disangka, Jiang Chen menusuk dengan cepat dibantu kedua temannya. Sementara anak buah An Sung-tae gak berbuat apa-apa karena kaget kejadian itu sangat cepat. Itu artinya kepemimpinan geng Venom diambil alih oleh Jiang Chen. Lalu Gil-soo dibunuh. Di tempat lain, Ma Seok-do diundang oleh Hwang Chun-sik, pimpinan geng Chun-sik. Hwang Chun-sik kepengen tahu informasi penusukan yang lagi rame beritanya, tapi Ma Seok nggak mau kasih tahu. Dan meskipun Ma Seok udah berusaha nolak minum-minuman haram, tapi ketika disodori cewek-cewek cantik, akhirnya hilaf juga. Beuh, dasar cowok. Entah apakah sebuah kebetulan, ternyata geng Jiang Chen juga ada di situ. Ma Seok-do mabuk sampai pagi. Dia dibangunkan oleh cewek pemandu dan kaget, udah banyak polisi di depan. Dia ngecek HP-nya, ada 14 panggilan tak terjawab. Ketika diam-diam mau keluar, Ma Seok-do berpapasan dengan rekannya Oh Dong-gyu. Lalu dengan spontan pura-pura udah sampai duluan. Uhuy. Mereka berdua masuk ke ruangan TKP yang cipratan darah tuh ada di mana-mana.
Salah satu wanita pemandu di situ jadi saksi mata keberingasan geng Jiang Chen. 진짜 많이 봤는데 그 새끼들 진짜. Di kantor polisi mereka tidak menemukan sidik jari Jiang dan kawan-kawan. Foto Jiang Chen tertangkap dari CCTV, lalu polisi mencari informasinya. Di Chinatown, Masayoko mendapat informasi dari informannya bernama Gasolin dan CS. Kalau bos geng Venom tuh udah mati dan diganti seseorang dari Changwon. Tiba-tiba Masayoko mendapat telepon kalau telah ditemukan potongan tubuh yang setelah diteliti merupakan potongan badan si Han Sung Tae, mantan bos geng Venom. Sementara itu di resto milik istri Do Seung-woo, Jiang Chen rapat dengan Do Seung-woo untuk mendapat uang lebih banyak lagi. Tapi Do Seung bilang masing-masing geng sudah ada jatah wilayahnya. Sepertinya Jiang Chen ingin jadi raja gangster dan ingin mengambil alih wilayah kekuasaan gangster-gangster lainnya. Lalu untuk memulai rencana jahatnya, dia mendatangi tempat usaha geng Isu. Meskipun sudah lama dan berkuasa di wilayah itu, tapi Jiang Isu nggak berkutik oleh ganasnya geng Jiang Chen. Lalu setelah berhasil menguasai usaha geng Isu, mereka mulai menagih uang keamanan kepada pemilik bisnis lainnya. Meskipun usaha lagi sepi, geng Jiang Chen nggak mau tahu. Nah, di sini terlihat hati nurani Do Seung-woo nggak setuju. Cuman mau gimana lagi, nyawa taruhannya. Kita balik ke resto milik istrinya Do Seung-woo. Ini istrinya namanya sebut aja Rita. Jiang Chen rupanya naksir dengan Rita dan mengajak main PS secara paksa. Sementara Do Seung-woo nggak bisa berbuat apa-apa. Betapa hancur hatinya. Terus dia main PS sama siapa dong? Di tempat lain, karena abis bersentuhan dengan sampah-sampah tadi, Maseok dan rekan-rekannya mandi buat bersihin badan. Ya iyalah, masa bersihin mobil. Lalu tiba-tiba Maseok dapat info kalau kelompok Jiang Chen disebut sebagai geng Black Dragon yang terkenal di Changwon, yakni merupakan kota di Korsel juga di bagian selatan. Mereka biasa memotong anggota badan para penghutang kalau nggak bayar hutangnya. Sehabis mandi mereka lapar dan makan di sebuah restoran langganan. Kang Hong Seok sebagai anggota termuda lagi galau karena takut dengan resiko yang dihadapi dari kasus ini. Para rekannya menyemangatinya. Tiba-tiba Jiang Chen dan kedua anak buahnya masuk ke restoran yang sama. Jiang Chen merasa ada yang aneh dan mencurigai tatapan Mas Seok-do. Mas Seok-do pun juga sama. Jangan-jangan ketiga orang ini yang sedang mereka cari. Dia sengaja ke toilet yang diikuti Kang Hong Seok berdasarkan arahan Mas Seok. Mas Seok-do mengatur anak buahnya yang lain untuk menjaga agar ketiga targetnya nggak kabur. Lalu tiba-tiba Kang Hong Seok terkena siraman minyak panas. Keadaan nggak terkendali dan ketiganya berhasil kabur. Di rumahnya Do Seung-woo yang sedang marah kepada istrinya yang tega melayani Jiang Chen kehadiran tamu nggak diundang. Ternyata dari geng Chunsik yang diwakili sebut aja namanya Giant. Singkat cerita, dia sudah ada di suatu ruangan, diikat di kursi dan dipaksa mengatakan kenapa Venom dibunuh dan di mana geng Black Dragon ini. Tapi Do Seung-woo nggak tahu di mana mereka. Tapi dia terus terang kalau ingin membunuh Jiang Chen karena muak dengan kelakuannya. Mas Seok-do menjenguk Kang Hong Seok di rumah sakit. Ternyata Hong Seok meminta dipindah tugaskan karena takut dengan resikonya. Mas Seok-do memahami hal itu. Maka berkuranglah anggota divisinya. Di suatu malam, geng Isu yang tidak terima dengan perlakuan geng Black Dragon membalas dendam dengan mengobrak-abrik tempat usaha geng Black Dragon. Efeknya dua anak buah Jiang Chen panas dan terpancing ke perangkap geng Isu. Meskipun terkepung, rupanya Wi Seon-rak dan Yang Tae masih bisa melawan. Gak lama Mas Seok-do datang melerai dan menyuruh Jiang Isu mundur. Lalu Mas Seok dan teman-temannya melawan mereka. Wi Seong berhasil ditangkap sementara Yang Tae berhasil kabur. Di kantor polisi, Mas Seok-do menginterogasi Wi Seok-rang yang tidak mau buka mulut mengenai keberadaan Jiang Chen. Di tempat lain, Jiang Isu sedang merayakan hari ulang tahun sang ibunda ketika tiba-tiba Yang Tae datang dan membuat keonaran. Lalu Jiang Chen datang membunuh anak buah Jiang Isu. Lalu dia berhasil menusuk Jiang Isu.
Kapten Jeong dan Mas Seok-do dipanggil atasan karena kasus ini akan diambil oleh unit pembunuhan. Tapi dengan usaha keras, atasan memberi waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Di tempat lain, Jang Sen sedang negosiasi harga jasanya kepada pengusaha hotel agar bisa mengamankan pengerjaan hotel yang sedang dibangun. Nama pengusaha hotel itu adalah Mr. Kwak dan Mr. Chin. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Tapi akhirnya mereka sepakat menuruti kemauan Jang Chen. Tiba-tiba, geng Chun-sik datang hendak membunuh Jang Chen. Jang Chen and the gang berhasil lolos. Rupanya Do Seong-woo lah yang melaporkan lokasi Jang Chen kepada geng Chun-sik. Melihat gak ada jalan lain, dia berusaha membunuh Jang Chen yang ada di sampingnya. Tetapi, ya, dia terbunuh. Padahal sudah dekat sekali. Memang Jang Chen ini lihai sekali. Di markas geng Chun-sik, Mas Seok-do datang mau menemui Hwang. Tapi dilarang masuk oleh Giant yang lagi marahin anak buahnya yang gagal bunuh Jang and the gang. Si Giant nyindir Mas Seok. Yang dikasih hadiah sekali bogem langsung jatuh pingsan. Mas Seok menegur Hwang karena bikin onars yang bolong yang bikin kepolisian dipertanyakan kinerjanya. Mas Seok peringatin jangan ikutan urusin Jang Chen. Lalu dia menyuruh Hwang untuk pakai rompi anti peluru agar nggak mati. Jang Chen mendapat informasi dari istri Do Seong-woo kalau suaminya pernah didatangi geng Chun-sik tempo hari. Jang sering mendengar geng Hwang ini yang mana dia merencanakan sesuatu. Di pasar, Mas Seok-do meminta para warga yang sering terkena imbas penagihan uang keamanan agar memberi info kepada polisi. Setelah diyakinkan, hanya ini jalannya agar preman-preman itu nggak lagi meresahkan, mereka pun mau memberi info lewat foto. Malam hari, Mas Seok mendapat info kalau Wi Seong-rak akan dideportasi ke Cina untuk menghadapi pengadilan dan kemungkinan akan dihukum mati. Keesokan harinya, Mas Seok-do mencoba berbicara kepada Wi Seong-rak untuk memberitahu posisi Jang Chen agar dia dipenjara di Korea saja. Sebab kalau dia ke Cina, dia akan mati. Tapi Wi Seong-rak nggak mau bocorin. 2 polisi Interpol pun membawa dia ke bandara. Di perjalanan, salah satu polisi itu menjatuhkan narkoba. Lalu dia ngeluh sulit mencari pengedar di Korea. Wi Seong yang melihat kesempatan menawarkan jasanya untuk menjualkan dan mencarikan pengedar asal dibebaskan. Sesampainya di bandara, kedua polisi itu membebaskan Wi Seong dan memberikan nomor telepon agar dihubungi saat sudah ada infonya. Rupanya itu perangkap Mas Seok-do. Kedua polisi itu adalah Gasolin dan temannya. Di markas, Jang Chen bertanya kepada Wi Seong-rak karena nggak percaya begitu aja. Tapi setelah dikasih barang sampel, Jang Chen percaya. Di kantor polisi, Mas Seok-do mengarahkan timnya dan gabungan dari divisi lain untuk menyergap geng. Dan tiba-tiba telepon masuk dari Wi Seong-rak. Mereka sudah pasang jebakan, tinggal menunggu malam ini Wi Seong datang dengan Jang Chen. Di tempat terpisah, pasukan polisi memberantas geng-geng secara dadakan. Mas Seok sudah siap siaga di lokasi, dan salah satu intel melaporkan Jang Chen terlihat menuju lokasi. Wi Seong-rak masuk bersama beberapa anak buahnya, dan Mas Seok-do masuk dan berhasil menangkap mereka. Tapi Jang Chen gak ada di sana. Rupanya Jang Chen ke markas Hwan Sun-sik untuk balas dendam sekaligus menjalankan tugas yang dikasih dari bos hotel. Hampir aja Hwang mati ketika tiba-tiba polisi datang dan Jang kabur, diikuti Hong Seok. Hong Seok melaporkan ke Mas Seok-do posisi Jang Chen dan Mas Seok pun langsung pergi. Posisi Hong Seok ketahuan dan hampir aja ditabrak Jang Chen ketika tiba-tiba
Ma Seok datang dan berhasil menangkap Yang Tae, tapi Jang Chen kabur dan lari ke pasar dan masuk ke restoran. Jang Chen telepon ke bos hotel untuk minta sisa pembayaran karena sudah membunuh Hwang Sun Sik. Padahal belum. Si bos mau kasih tapi harus kasih cash. Jadi mereka janjian. Rupanya Jang Chen menemukan foto hasil pengintaian yang dilakukan oleh para warga terhadap anak buahnya. Sementara itu, bocil yang kerja di resto mau lapor ke Mas Seok-do tapi nggak bisa karena Mas Seok dapat telepon dari Hwang yang kasih info kalau Mr. Kwak yang menyuruh Jang Chen. Saat mencari Jang Chen, Mas Seok melihat pintu kaca resto pecah. Lalu dia masuk dan menemukan bos resto dan bocil di lantai masih bernyawa tapi keadaannya parah. Gak lama ambulan datang. Si bocil yang cukup dekat dengan Mas Seok kasih info kalau Jang Chen mau ke Cina. Jang mendapatkan bayaran tapi bukan uang cash, melainkan buku rekening agar dia aman gak dicek di bandara. Di bandara, Mas Seok-do sudah siap-siap menghadapi Jang Chen. Terjadi pertarungan sengit. Sebagaimana kita tahu, pukulan Mas Seok-do itu sangat keras, sampai beberapa orang jatuh kena sekali pukulan aja. Tapi Jang Chen ini sanggup menahan pukulan Mas Seok, berarti tenaganya tuh sangat kuat ya. Tapi ujung-ujungnya ya dia kalah juga oleh Mas Seok. Di luar, kapten yang senang pekerjaan ini selesai, yang artinya promosinya mungkin saja bakal tercapai, dihentikan oleh pihak bandara yang minta ganti rugi karena kerusakan di kamar mandi. Dan film pun tamat. Film ini didasari kisah nyata di tahun 2004 di mana pihak kepolisian menangkap 30 gangster di wilayah Gyeongchon. Yang mana hikmah dari film ini adalah kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan, entah kapan tapi itu pasti. Dan di mana kejahatan terorganisir, begitu juga dengan kebaikan harus terorganisir dengan baik. Kerjasama antara pihak kepolisian dengan warga atau pedagang yang sama-sama mau ngeberantas preman-preman di sana membuat operasi penangkapan besar-besaran ini dapat berhasil. Cuman ya polisinya harus yang bersih dan jujur. Bagi yang belum nonton film keduanya yang berjudul The Roundup bisa nonton di sini. Filmnya juga didasari oleh kisah nyata dan semakin mantap dari segi aksinya. Oke, saya Rizal undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najunge buayo annyeong, artinya see you, bye bye.